Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian untuk Tarjamatul Quran menggunakan endopegon. Per kalimah ditarjamahkan dengan bahasa Indonesia dan ditulis dengan Arab pegon. Kemudian dikasih tanda-tanda untuk posisi i'rabnya, posisi nahwunya. Semoga tarjamah ini yang disusun oleh tim Fuadi benar-benar bermanfaat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ara'aita, adakah kamu melihat Muhammad? Ai akhbirni, beritakan padaku. Allazi, tentang orang. Jadi maksudnya, apakah kamu telah melihat? Maksudnya beritahukan itu kondisinya orang-orang. Yukadzibu, yang membohongkan sapa allazi biddini, terhadap agama. Membohongkan agama, membohongkan akan adanya hari pembalasan. Fadzalika, maka bahwa itu allazi tadi. Allazi adalah orang yad'u, mereka yang membohongkan itu ya ada gejalanya. Gejalanya apa? Yad'u itu suka menghardik sapa allazi al-yatima, akan anak yatim. Tidak punya rasa belas kasihan terhadap anak yatim. Nah, kalau dia ingat hari pembalasan, tentu akan ada rasa kasih sayang terhadap anak yatim. Kasih sayang pada anak yatim itu ya dengan penuh kasih sayang dicontohkan dengan mengelus kepalanya. Tapi itu sebetulnya lambang, bukan kok kita suruh ngelus kepalanya anak yatim saja tanpa kita memberi apa-apa. Lebih baik tidak mengelus tapi memberi daripada ngelus-ngelus rambutnya anak yatim tapi bakhil. Sudah seperti itu masih suka menghardik, tegel, tega. Wala yahuddu, dan tidak mendorong sapa allazi ala tu'amil miskin, atas atau untuk memberi makan kepada orang miskin. Orang itu juga tidak mendorong kawannya untuk memberi makan orang miskin. Jadi katakan tidak punya toleransi terhadap anak yatim maupun terhadap orang miskin. Ya, kalau sudah kayak gitu memang benar-benar membohongkan hari pembalasan dia. Fawailun, maka bahwa kecelakaan yang sangat, cilaka yang sangat, lil musallin, adalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina, yaitu orang banyak. Hum, yang bahwa mereka, alladzin mau ala sholatim, atas sholat mereka, alladzin iku sahun, podo lalai. Nah, ini termasuk orang-orang yang jadi betapa begini ya,
beragama itu menurut surat Al-Ma'un ini adalah bukan hanya teori gitu. Beragama tidak hanya teori. Bilang suka dengan bilang percaya hari kiamat, tetapi menghardik anak yatim, tapi tidak suka sedekah terhadap orang miskin, seolah-olah dikatakan itu omong kosong. Seperti halnya, wah dia sok sholatnya khusyuk katanya. Tapi ternyata lengah, lalai. Hanya khusyuknya khusyuk zahir, batinnya tidak khusyuk. Alladzina yaitu orang banyak, yang mereka itu tadi, bahwa mereka alladzin iku yuraun, suka pamer kepada orang lain. Wah, tadi malam saya tahajud sekian rakaat, witirnya sekian rakaat, suka dipamer-pamerkan. Wayamnaun, dan ini cirinya lagi, orang yang lalai sholatnya, suka dipamer-pamerkan. Juga wayamnaun, dan mereka mencegah, tidak mau meminjamkan al-ma'un akan perabot-perabot rumah tangga yang dibutuhkan tetangganya. Makanya di fikih itu ada seorang yang misalnya punya kerbau kejengklok. Kerbau itu kalau kejengklok tiba sikile kayak toklek ngoten niku krana awake abot kan. Tak tiba toklek sikile. Karena terlampau membawa beban berat tubuhnya. Itu biasanya dia tidak tahan kerbau itu. Nanti akan mati. Sudah tidak bisa diobati, tidak bisa. Pejet karo pejet tidak bisa. Diurut tidak bisa. Mati. Kerbau kejengklok bakal mati. Nah, tapi kan dia masih sehat. Dalam arti masih segar bugar. Masih boleh disembelih. Nah, sekarang mau disembelih oleh tetangganya. Kamu punya berang untuk nyembelih itu. Dipinjam kok kamu tidak boleh. Maka di saat nanti khawatir kerbaunya dia nanti misalkan harus beli dulu di pasar alat untuk penyembelihan, maka kerbaunya mati misalnya. Maka yang tidak meminjamkan itu dosa. Ngun-ngune dhewe iya. Kayak menaun al-ma'un. Mulanya nak bisa kamu itu punya peralatan sendiri, jadi pahalanya meminjamkan itu luar biasa. Pahala meminjamkan peralatan, orang tidak punya arit pinjam sama kamu, enggak palune hilang pinjam sama kamu, gergaji hilang pinjam sama kamu. Kalau bisa kamu komplit, punya peralatan komplit, bukan kamu meminjam, kamu meminjamkan. Ini supaya tidak termasuk yang cilaka. Jadi berarti beragama itu harus dipraktekkan. Orang yang teori tok. Dari surat Al-Ma'un ini. Ya harusnya suka membantu tetangganya yang membutuhkan, tidak suka pamer, tidak lalai dalam sholatnya, tidak lalai, juga tidak tidak bakhil terhadap orang miskin maupun anak yatim. Itu adalah praktek beragama yang benar. Jika itu tidak dilakukan, seolah-olah beragama kita ini hanya kosong, hanya dalam kertas tak kosong. Suratul Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar
Inna syani'aka huwal abtar. Ra'ya tafkhim semua ini. Inna sesungguhnya kami Allah a'taina adalah telah memberikan sapa kami Allah kepadamu Muhammad al-Kautsar ing telaga Kautsar. Tapi ada juga yang memberi arti al-Kautsar kenikmatan yang banyak sekali. Banyak kenikmatan yang aku berikan padamu Muhammad. Tapi juga ada yang mengatakan al-Kautsar adalah telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu nanti yang akan diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak, di Yaumul Mahsyar tadi, di saat orang tenggorokannya kering dalam keadaan dahaga semua, orang yang minum air dari telaga Kautsar yang dijaga oleh Rasulullah itu, maka dia tidak akan pernah dahaga lagi. Cukup sak teguk saja itu cukup, tidak akan dahaga. Fasolli maka sholatlah kamu wahai Muhammad. Nah ini bentuk diantara bentuk syukur karena Allah telah memberikan padamu Muhammad telaga Kautsar ataupun kenikmatan yang banyak. Sholatlah li rabbika untuk Tuhanmu. Salah satu bentuk syukur adalah bersolat. Wanhar dan sembelihlah korban. Inna syani'aka sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad. Wa ya syani'aka iku al-abtaru adalah orang yang terputus dari berkah maupun rahmat Allah. Orang yang terputus dari berkah, urip ora berkah adalah orang yang memusuhi kamu. Mulane pun ngantos kita ini punya rasa benci dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga jangan mempunyai rasa benci kepada para orang yang melanjutkan perjuangan beliau. Tapi orang yang meneruskan perjuangan itu memiliki kesalahan, ya manusia mesti itu kesalahan yang jangan pernah kau benci. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat penegasan bahwa dalam soal ibadah tidak ada kompromi. Ibadah masing-masing. Nggak boleh ibadah dicampur-campur aduk, nggak boleh. Sehari beribadah menurut Islam, besok cara Kristen, besok cara Yahudi, besok cara Hindu, nggak boleh. Ya sudah Islam terus, yang Islam, yang Hindu terus. Qul katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu, aku tidak akan menyembah ma akan sesuatu ta'budun yang menyembah sapa kalian. Yang kalian sembah itu arca, baik dari kayu, dari batu atau dari apa saja. Aku tidak akan menyembah arca-arcamu. Katakan begitu kepada orang kafir wahai Muhammad. Tegas. Itu kan diajak kompromi. Kompromi di dalam ibadah. Hari ini kita bersama-sama Muhammad di masjid menyembah Allah. Tapi besok kamu juga Muhammad dengan pengikutmu bersama-sama kami menyembah berhala. Oh, tidak boleh. Tidak ada kompromi dalam bidang begitu. Kalau bertetangga baik boleh, tidak boleh. Sepanjang mereka tidak berkhianat, boleh bertetangga baik. Mula Israel itu apa? Ya pokoknya gitulah intinya ini.
soal ibadah tidak boleh dicampur-campur. Wala antum lan ora ono bahwa kalian semua, kafir-kafir Quraisy, iku ada abidun adalah mau menyembah ma akan sesuatu abudu yang aku sembah, dan kalian sendiri juga tidak akan menyembah yang aku sembah. Kalau toh kalian datang ke masjid tidak serius, kamu guyon-guyonan tak. Wala ana dan tidak ada bahwa saya abidun adalah orang yang menyembah ma akan sesuatu abadtum yang telah kalian sembah. Wala antum dan tidaklah kalian abidun adalah orang-orang yang menyembah ma akan sesuatu abudu yang aku sembah. Kita sudah masing-masing, keyakinan kita berbeda. Kamu tidak meyakini kalau Allah Tuhan, sebagaimana kami tidak meyakini kalau arca-arca itu Tuhan. Lakum dinukum waliyadin. Lakum adalah bagi kalian, dinukum bahwa agama kalian, waliya dan ikut adalah bagi kami, bagi saya, dinun utai agama kami. Dini utai agama kami. Ya ini tak akan dibuang. Jadi kerukunan antar umat beragama dengan hidup berdampingan secara baik boleh. Tapi merukunkan agama dirukunkan tidak boleh. Terus kompromi agama itu kompromi, masing-masing kalau agama. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nasri. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ia jaa ketika telah datang apa nasrullah pertolongan Allah wal fathu dan kemenangan wa ra'aita dan engkau melihat wahai Muhammad an-nasa yang menungso pada manusia kau lihat yadkhuluna sedangkan mereka masuk hal fi dinillah dalam agama Allah afwajan dalam keadaan berbondong-bondong. Ketika kamu melihat banyak umat-umat lain suka dengan Islam, masuk Islam berbondong-bondong, fasabbih, maka bertasbihlah kamu Muhammad, mensucikan Allah, bihamdi rabbika, disertai dengan memuji Tuhanmu, baca tasbih, baca tahmid, wastaghfir, dan mohonlah ampun pada Rabbika. Innahu sesungguhnya Rabbika itu karena adalah ada sapa Rabbuka tawaban adalah maha menerima taubat. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan besar, kemenangan, kesuksesan, apalagi orang berbondong-bondong masuk Islam, kumandangkan tasbih, tahmid, dan istighfar. Suratul Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab karena bae tasdid tidak boleh watab. Itu kalau bae tidak tasdid. Bak tasdid itu artinya baknya double. Kalau double ya harus watab itu bak single. Bak double watab tabbat
celaka atau hancur. Apa yada Abi Lahabin, kedua tangan Abu Lahab, watabba, dan benar-benar celaka sapa Abu Lahab itu. Abu Lahab itu kebangetan kok. Ya. Bukan hanya dia, sampai sak bojone lho. Oleh mungsuh jeung Nabi opol-pola. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah iki kasab, ora kena kasab, ora kena. Ombaknya single. Kasab. Ma aghna, tidak akan mencukupi anhu saking Abu Lahab, anhu pada Abu Lahab, apa maluhu, hartanya tidak mencukupi, wama, dan segala sesuatu kasabah yang telah mengusahakan sapa Abu Lahab. Abu Lahab memiliki grup nadi, grup yang itu kompak, yang selalu membela Abu Lahab dengan segala kepentingannya. Di akhirat nggak ada gunane Abu Lahab, grupmu ambiar karena gunane, mubazir, hartamu yang kamu tumpuk juga mubazir. Mau kamu mati ditinggalkan semua hartamu, grupmu ya tidak ikut mati. Nanti di akhirat masing-masing wis keweden karo nasib dhewe, grupmu tidak bermanfaat. Saya kelak akan masuk naron ke neraka. Sapa Abu Lahab mau, Abu Lahab itu akan masuk ke neraka. Zata Lahabin, yang memiliki gejolak api ini berkobar-kobar. Zata Lahabin, yang memiliki kobaran api yang menakutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mar'atuhu, dan juga istrinya akan masuk neraka juga. Hammalatal hatobi, sedangkan dia adalah pembawa kayu bakar. Fijidiha, bahwa pada lehernya imra'atuhu hablun, bahwa ada tali mim masadin, saking sabut. Sabut yang dipintal. Jadi artinya istrinya Abu Lahab itu tukang fitnah. Hamalatul hatab itu bisa mempunyai arti hakiki, dia suka membawa kayu bakar. Tapi bisa juga punya arti majazi, juru fitnah, tukang fitnah. Itu istrinya Abu Lahab. Jadi bojone lanang karo bojone wedok kompak, sama-sama ngaco. Suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Lah iku ingkunge ndi, Dek? Khataman lho, Dek. Ingkunge gak sik ya. Sok kapan? Jumat. Oh iya. Tapi saya esok sore nanti kita lanjutkan dengan kitab yang belum khatam, yaitu Wasoya ya. Mau digoleki kitab Wasoya nih. Sing wis duwe digawa, sing ora duwe tukang ngrungokke ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan Muhammad, huwa sesungguhnya, bahwa sesungguhnya itu mirusyan itu iku Allahu, adalah Allah, adalah bahwa Allah. Terus ngenten, pada Allahu itu ada kha, ada mim kudune. Jadi ada kha, ada mim. Allah jadi mubtada, ahadun khobar,
jumlahnya Allahu Ahad adalah khobarnya huwa. Khobarnya huwa adalah gabungan Allahu Ahad. Jadi Allahu atau mubtada'nya setelah kha itu. Allahu bahwa adalah bahwa Allah Ahadun adalah Maha Tunggal. Huwanya dhamirus sya'an. Dhamirus sya'an gimana memberi arti gitu. Katakan Muhammad, langsung bahwasanya bahwasanya Allah adalah zat yang tunggal, tidak dipecah-pecah pakai unsur-unsur ngono, Tuhan Bapak, Tuhan Mama. Ini Tuhan ya satu, orang unsur-unsurnya ya, Ahad. Tapi mandi loh kata-kata Ahad itu ketika Bilal ibnu Rabah itu dipaksa oleh tuannya, dia waktu itu masih budak, untuk keluar dari Islam. Tidak mau, sampai kemudian dihukum, ditidurkan di padang pasir, kemudian diberi batu di tengah siang terik matahari, seperti terbakar kok dadanya, seluruh tubuhnya. Isa dipecut. Ketika itu Bilal ibnu Rabah saking tauhidnya kuat, dia hanya bilang Ahad. Bukankah Allah itu Ahad? Ahad, wahai yang Maha Tunggal, kekuasaannya tidak ada yang membandingi. Apa itu kekuasaan? Tuhan saya yang sedang menyiksa saya. Kalau Allah sudah menghendaki, betapa banyak cara untuk menyelamatkan saya. Ahad, 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 sampai nafasnya tersengal hampir mati, kepanasan, dipecut. Itulah Bilal dalam membela akidahnya seperti itu. Mandi Ahad. Kemudian apa yang terjadi? Allah mendengar ucapan Bilal itu. Abu Bakar ibnu As-Siddiq jelalah, biasanya rata lewat jalan kui, lewat. Ini jenis pitulungannya Gusti Allah. Lewat, bareng lewat melihat Bilal diajar kayak ngoten itu, diseksa, bukan hanya diajar, diseksa. Ada apa? Salahnya apa? Mau dia ngikuti Muhammad. Kalau dia bilang tobat tidak ngikuti Muhammad, ya saya bebaskan. Tapi kalau ngikuti Muhammad biar mati dia. Saking bencinya benderone dengan Islam dan Nabi Muhammad. Oh gitu, kata Abu Bakar. Sudah, daripada dia mati kamu tidak dapat uang pengganti, itu biasa belinya aja. Padahal kalau dia ngajar mati kan ya malah hilang toh. Orang itu duit. Ditukui malah dingel-ngel. Wah ini kesempatan nih. Abu Bakar kan kaya. Itu umpama Bilal itu harganya 50 juta, ditawarkan 2 kali lipat. Ya sudah, kalau kamu beli 100 juta. Supaya Abu Bakar tidak berani beli, atau kalau beli ya dia untungnya banyak gitu. Mumpung ada yang mau. Abu Bakar As-Siddiq tanpa menawar. Baik, saya beli. Cepat bebaskan dia. Langsung dibeli. Kentreng duit, kontan. Maka Bilal ibnu Rabah itu setelah menjadi budaknya Abu Bakar sebentar tak jadi budaknya Abu Bakar setelah dibeli.
Abu Bakar kemudian membebaskannya. Dibebaskan oleh Abu Bakar. Aku hanya karena menjaga imanmu Abu Bakar. Bilal. Bukan aku ingin kamu menjadi budakku, tidak. Dibebaskan langsung oleh Abu Bakar. Iku mandine ahad. Ora sah wiridan warna-warna. Tapi tauhidnya mantan ya. Ahad tuk aras kono goncang aras. Ahad yang bilang Bilal aras goncang. Ahad. Masya Allah. Setelah itu Bilal itu ya apian. Meskipun dia sudah dibebaskan. Bilal itu tidak mau manggil Abu Bakar namanya, tidak mau. Kalau manggil itu Maulaya, tuanku. Dia merasa bahwa tetap menjadi budaknya Abu Bakar. Hei Abu Bakar, aku bangga kok menjadi budakmu. Bukan aku merasa terhina. Itu kebanggaan aku menjadi budakmu. Di akhirat kelak aku akan bilang, aku ada budaknya Abu Bakar. Itu kebanggaan. Wongnya apian, Bilal. Abu Bakar dia apian sisa. Wis pancen pertemuan dua mutiara. Pada Bilal itu wong Afrika wireng-wireng. Tapi karena dia sahabat yang dikasihi Rasulullah, sahabat yang lain tawaduk sama beliau, tidak berani. Sama Bilal dorawani. Karena betapa hebatnya Bilal itu. Nah, kita lanjut sekarang. Tadi tentang pentingnya tauhid ya. Dengan bacaan ahad saja mengguncangkan arsy. Karena itu disertai hati kepercayaan akidah yang kuat. Ahad. Allahu, bahwa Allah as-samad adalah tempat untuk memohon, bergantung. As-samad, Allah itu tempat untuk memohon, bergantung. Lam yalid, tidak beranak sapa Allah. Allah tidak beranak. Ya kalau Allah beranak nanti akan ada yang bilang, anaknya lanang apa wedok? Anaknya lanang. Nabi Isa. Sing wedok gak ono. Nek ono Gusti Allah beda-beda. Masa duwe anak lanang tok iki. Anak wedok ning ndi? Nah, itu akan macam-macam pertanyaan. Apalagi kalau Tuhan itu punya anak pada Nabi Isa misalnya, dianggap anaknya. Lah berarti orang-orang sebelum Nabi Isa dilahirkan, kepercayaannya kan tidak sempurna. Sebelum Nabi Isa dilahirkan kan otomatis Allah belum punya anak. Jadi tauhidnya wong-wong sadurunge Nabi Isa itu ora sempurna kabeh. Karena belum tahu kalau Allah punya anak, akan punya anak. Walam yulad, dan tidak dilahirkan sapa Allah. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakun, hale ora ana iku lahu bagi Allah. Lahu bagi Allah. Kuf'an adalah setara. Siapa ahadun seorang pun, tidak ada seorang yang setara dengan Allah. Lagi surat Al-Ikhlas ini Rasulullah pernah bersabda, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali saja itu pahalanya seperti mengkhatamkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
ada guru saya ngejazahi kalau kepengen jadi tabib nak ngobati wong mandi. Ya kuwi kon poso Selasa, Rabu, Kamis. Saben ba'da salat maca suratul Ikhlas ping 17. Saben ba'da salat selama 3 hari 3 malam itu maca suratul Ikhlas 27 kali. Malamnya, malam Jumat kan kesambungan ba'dal Isya itu maca suratul Ikhlas ping 1000. Terus setelah itu misalkan sampai mengambil air ya, air itu tadi sebelum kuping telu sebelumnya matur ya Allah ganti berkahnya suratul Ikhlas, semoga air ini bisa untuk mengobati siapa, untuk orang yang punya penyakit yang kadang-kadang kedokteran sudah menyerah. Kalau orang itu ada harapan sembuh, kamu enak-enak saja. Tapi kalau orang itu ada harapan tidak sembuh, kamu sendiri keroncalan yang melakukan suratul Ikhlas 1000 kali itu keroncalan. Kamu sendiri seperti kepanasan karena wis jatahe mati wong kuwi kok ora sanggup dongake nemen-nemen. Itu suratul Ikhlas ping 1000 terakhir malam Jumat. Jadi Selasa, Rabu, Kamis. Mulai malam Selasa ba'dal maghrib itu ba'dane salat maca suratul Ikhlas ping 17. Engko ba'dal Isya 17, subuh 17 ba'dane salat 17. Ngantek maghrib 17 malam Jumat. Ba'dal Isya ping 1000. Terus nyuwun muga-muga banyu iki dadi obate sapa. Di beberapa guru ijazahi ngoten. Lah nek ana sing kepengin nglakoni monggo bilang saja qabil itu ngoten. Sekarang suratul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul katakan Muhammad, a'udzu, aku berlindung birabbil falaq, kepada yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apapun khalaqa menciptakan sapa rabbil falaq akan ma, wa min syarri ghasiqin, dan dari kejahatan malam idza waqaba, ketika telah menjadi gelap apa ghasiq, wa min syarri nafasati, dan dari kejahatan orang-orang yang meniup, para dukun-dukun yang meniup, fil uqadi, pada simpul-simpul, pada tali-tali tenong mereka, wa min syarri hasidin, dan dari kejahatan orang yang dengki, idza hasada, ketika mendengki sebuah hasid. Suratun Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakan Muhammad, a'udzu birabbin nas. A'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, yaitu rajanya manusia. Ilahin nas, yaitu sesembahan manusia. Min syarril waswasi, dari kejahatan bisikan, al-khannasi, yang tersembunyi, alladzi, yaitu bisikan, yuwaswisu, yang mengganggu, membisikkan atau mengganggu, apa alladzi,
mengganggu fi sudurin nas, ke dalam hatinya manusia, minal jinnati, dari jin maupun manasilan manusia. Ini berarti sudah khatam untuk juz amma daripada tarjamah Pegon, Indo Pegon Fuadi, orang yang telah beramal memberikan pikirannya dengan menciptakan metode Fuadi ini, sekaligus juga orang yang memberikan sedekah kitab ini, karena kita berikan gratis, karena dari orang itu juga gratis. Pak mantan wali kota Tegal, itu siapa? Pak Iqmal Jaya, semoga saja beliau-beliau dan juga para timnya mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut, kita tutup. Walhamdulillahirabbil alamin.